Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Indrawati yang akan melanjutkan materi yang telah dibawakan Pak Mulkin minggu lalu, di mana Pak Mulkin telah membahas tentang standar isi. Hari ini Ibu akan membahas tentang SKL. Apa itu SKL? SKL kepanjangan dari Standar Kompetensi Kelulusan, di mana standar kompetensi kelulusan ini terdapat pada kurikulum 2013. Next. Adapun latar belakang dari Standar Nasional Pendidikan itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini mencakup Standar Nasional Pendidikan pada pasal 35, kurikulum dicantumkan pada pasal 36 dan 37. Pendidik dan tenaga kependidikan tertera pada pasal 42 dan 43. Sementara evaluasi, akreditasi dan sertifikasi terdapat pada pasal 59, 60 dan 61. Next. Standar Nasional Pendidikan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 itu ada 8 standar, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. SKL itu adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL tersebut berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, sebagai bahan rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi kelulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya, slide berikutnya adalah 3 standar kompetensi kelulusan kurikulum 2013. Di sini kita melihat ada pengertian. Pengertian SKL itu secara terperinci dan pengertian SKL secara singkat. Sementara pemaparan SKL pada tingkatan SD, SMP, dan SMA itu mencakup 3 ranah, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Next. Sekarang kita memasuki pengertian. Pengertian dari SKL itu apa? Di sini sudah nampak pada slide kita, jadi tolong kalian amati dan pahami pengertiannya, yaitu standar kompetensi kelulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL itu meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Next.
SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. SKL pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sementara SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Next. Nah, slide selanjutnya kita melihat bahwa standar kompetensi lulusan ini secara rinci. Sebelumnya tadi kan ada pengertian secara rinci dan secara ringkas. Ini pengertian standar kompetensi lulusan secara rinci, di mana kita melihat di sini ada bagan-bagannya, domainnya itu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di domain sikap itu ada elemen proses, individu, sosial, alam. Proses ini untuk tingkat SD, SMP, SMA sama menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sementara individu itu di situ bermain, berakhlak mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, dan motivasi internal. Sosial, kita pada tahu bahwa dalam hubungan bersosial itu tentunya termasuk toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah. Dalam elemen alam tentu pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian. Di domain keterampilan ada elemen proses. Elemen prosesnya di sini mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Sedangkan elemen abstraknya membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang. Konkretnya menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan mencipta. Selanjutnya kita ke domain pengetahuan. Di sini ada elemen proses juga, di mana elemen prosesnya itu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. Dan elemen objeknya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Elemen subjeknya manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia. Di bawah sudut kiri ada tertulis gradasi antara satuan pendidikan memperhatikan. Istilahnya adalah, maksudnya adalah tingkatan antar satuan pendidikan itu perlu memperhatikan perkembangan psikologi anak, lingkup dan kedalaman materi, kesinambungan, fungsi satuan pendidikan, dan lingkungan. Next. Slide selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan secara ringkas. Di sini kita amati bersama bahwa terdapat domainnya juga sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di mana sikap ini tidak ada lagi elemennya. Tidak ada lagi elemen proses, elemen individu, sosial, alam, baik itu di keterampilan juga. Tidak ada lagi, tinggal artinya diringkas, di apa ya namanya, diperkecil lagi, diramu sedemikian rupa supaya lebih padat, sehingga mudah lebih untuk dipahami oleh yang akan menggunakannya. Nah, di sini sikap menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, mengamalkan. Di sini langsung sikapnya pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Artinya di sini tidak lagi ada segi sosialnya. Elemennya itu
proses saja yang terpisah. Individu, sosial, alam disatukan dalam satu cakupan. Itu. Begitupun di domain keterampilan dan pengetahuan. Next. Sekarang kalian tolong perhatikan dan amati standar kompetensi kelulusan pada slide yang Ibu tampilkan ini. Standar kompetensi lulusan domain sikap. Di sini kita melihat untuk SD, SMP, dan SMA. Pada dimensi sikap, SKL di setiap jenjang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pembeda. Di SKL SD atau madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat, ruang lingkup interaksinya dengan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Sedangkan di SKL SMP atau MTS atau yang sederajat menyebutkan ruang lingkup interaksi dengan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan SKL SMA atau SMA yang sederajat lebih luas lagi, yaitu berinteraksi dengan alam serta dalam menempatkan dirinya sebagai bangsa, sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Next, standar kompetensi lulusan domain pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan, SKL terlihat pada bentuk pengetahuan yang harus dimiliki oleh tiap jenjang pendidikan. Peserta didik di SD cukup dengan pengetahuan faktual dan konseptual. Sementara peserta didik SMP ditambah dengan pengetahuan prosedural. Sedangkan peserta didik SMA atau yang sederajat dikembangkan lagi kepada pengetahuan metakognitif. Dan batasan pengetahuannya disesuaikan dengan tuntutan setiap jenjang. Ya, SKL dibatasi pada fenomena yang terjadi di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. SKL SMP dikembangkan pada fenomena yang tampak dengan mata. Sedangkan SKL SMA dikembangkan pada penyebab dan dampak fenomena dan kejadiannya. Next, standar kompetensi lulusan domain keterampilan. Pada dimensi keterampilan ini, SKL SD pada produktif sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Pada SKL SMP, produktif diganti menjadi efektif sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sejenis. Sedangkan SKL SMA sama dengan SKL SMP, yaitu efektif dengan pengembangan pada kedudukannya sebagai pengembang dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Kurikulum 2013 tingkat SMP. Usulan rancangan struktur kurikulum 2013, penataan kurikulum 2013, ini hanya kalian bisa baca dan amati. Usulan rancangan struktur kurikulum SMP ini hanya merupakan contoh-contoh yang saya tampilkan. Saya rasa kalian bisa baca dan saya berharap kalian bisa pahami dengan baik. Ini slide berikutnya, penataan struktur kurikulum SMP. Di sini struktur kurikulum sekarang, maksudnya itu struktur kurikulum sekarang itu kurikulum 2006 ya, kurikulum 2006. Sedangkan struktur kurikulum baru itu maksudnya di sini kurikulum 2013.
Di sini hanya saya memberi contoh alokasi waktu, di mana contohnya kita perhatikan pendidikan agama itu 2 jam di kelas 7, 8, dan 9 itu 22 jam. Sementara pada kurikulum 2013 itu ditambah jamnya menjadi 3 jam, 3 jam per minggu, baik di kelas 7, 8, dan 9. Begitupun pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada tambahan alokasi waktu, bahasa Indonesia begitupun, tematika pun begitu. Saya rasa kalian bisa mengamatinya sehingga jumlah jam per minggunya itu dari kurikulum 2006 32 jam, sementara di kurikulum 2013 menjadi 38 jam. Ya, kalian bisa lihat. Nah, next, kurikulum 2013 tingkat SMA, isu terkait rancangan struktur kurikulum 2013, penataan struktur kurikulum 2013. Di sini isu terkait rancangan struktur kurikulum SMA sama, ini hanya merupakan contoh sama yang SMP tadi di slide yang sebelumnya. Ini hanya contoh yang saya tampilkan kepada kalian. Kalian hanya bisa tinggal membaca untuk menambah wawasan, dan saya harap kalian yakin saya bisa kalian pahami. Nah, ini slide berikutnya, struktur kurikulum pendidikan menengah. Ini sama contoh-contoh, hanya merupakan contoh. Terus struktur kurikulum peminatan SMA juga, itu contoh-contoh saja. Saya rasa kalian bisa untuk membacanya dan mengamatinya. Next, slide terakhir adalah ucapan sekian dan terima kasih. Namun sebelum saya menutup video ini, saya sampaikan bahwa nanti ada tugas yang saya akan share via Classroom. Itu tugasnya membuat jurnal belajar. Jurnal belajar itu